Walaupun perlu waktu, saya berharap ibu bisa menerima situasi ini. Insya Allah, saya akan bersikap adil terhadap Bianca maupun Aisyah. Maaf Bu, sekarang apakah ibu bersedia ikut saya untuk ke dokter? Mau ya, Bu? Halo. Mau kemana nih? Ke rumah sakit. Mas, aku nggak usah ikut ya. Kayaknya aku agak nggak enak badan deh. Ya udah sekalian dicek aja ke dokter Bianca. Jangan, nggak usah. Ini cuma masuk angin biasa aja. Aku istirahat juga cukup kok. Ibu, Bianca nggak ikut ya temenin ibu ke rumah sakit. Semoga pemeriksaannya lancar. Aisyah, aku masuk dulu ya. Ya, sayang. Bianca? Dimas! Kamu ini apa-apaan sih? Hah? Keterlaluan kamu ya. Bianca, istri kamu itu lagi sakit ya Dimas. Tapi kamu malah sibuk ngurusin ibu dari istri kamu yang lain. Hah? Dan ini lagi nih. Enggak ibunya, enggak anaknya. Bisain aja. Cok kamu tuh. Cok banget. Bu, omongan mama jangan dimasukin ke dalam hati ya. Maklumin aja. Saya berangkat dulu ya. Setia, hati-hati. Dim. Gimana caranya gue bisa ngomong sama Aisyah soal Hans? Sedangkan Dimas selalu ada dekat dia. Ibu Dina, Haris silahkan. Dina. Suaranya kenapa mirip? Apa betul itu Dina? Ini perasaanku aja kali ya. Jadi gimana kondisi ibu saya, Dok? Untuk saat ini, kita fokus saja untuk menjaga kadar gula darah Ibu Dina agar tidak melebihi batas normal. Dan Ibu Dina harus rajin minum obat ya, Bu. Karena jika hal itu terus-menerus Ibu lakukan, kemungkinan Ibu Dina buta total akan mengecil. Dan terutama, Ibu Dina jaga pola hidup sehat ya. Makan yang teratur dan olahraga yang cukup. Dan saya juga akan melakukan beberapa tes lagi ya Bu ya. Hanya sekedar untuk memastikan penyakit ini tidak menyebar ke organ tubuh yang lain. Iya Dok. Saya minta tolong berikan penanganan yang terbaik untuk ibu mertua saya. Pasti Pak. Biarpun aku rasanya masih kesal sama Dimas, tapi aku bisa apa? Toh semuanya sudah terjadi. Dan dia sepertinya memang bisa menjaga Aisyah dengan baik. Bahkan sama aku aja sikapnya baik sekali.
Enggak. Aku yakin bukan cuma perasaanku aja. Karena suaranya itu suara Dina. Tapi nggak mungkin juga Dina ada di Jakarta. Dan barusan Pak, Ibu Lydia nelfon aku. Masa sih Dimas sama Aisyah dan juga ibunya itu check up ke rumah sakit bersama Pak? Coba, kan aneh. Masa Dimas bela-belain banget sih buat perempuan itu? Bingung aku tuh, ini ada yang nggak beres ini. Jelas-jelas istrinya Bianca, anak kita, itu di rumah Pak. Gimana coba? Bingung aku. Tapi kalau bukan dia, kenapa suaranya persis? Ya Allah, apa benar dia memang Dinaku yang dulu? Sudah belasan tahun kita nggak berjumpa. Seperti apa dia sekarang? Cuma bisa mengingatnya saja. Kenapa rasanya bikin hatiku berdebar-debar ya? Bu Lydia juga barusan telepon aku nggak bisa jawab. Dia nanya, kira-kira kita ada solusi nggak? Gimana caranya mengusir perempuan itu sama keluarganya dari rumahnya dia? Pak, kamu kok diajakin ngomong diem aja sih Pak? Kamu denger nggak sih? Aku tuh udah ngomong panjang lebar Pak. Iya, Pak. Itu kita mesti gimana Pak? Kamu kenapa sih bengong? Aku lagi galau aja mah sama mikirin hasil tes kesehatanku ini. Kamu sebaiknya cari makan dulu di sana, biar aku istirahat dulu di sini. Ya udah, kamu istirahat dulu. Aku cari makan dulu ya Pak. Udah jangan bengong, kamu istirahat tidur. Ya. Baguslah Siska sudah pergi. Sekarang sebaiknya aku pergi ke koridor buat cek apa betul Dina ada di sana. Rasanya aku dengar suara Dina di sekitar sini, tapi kok nggak ada siapa-siapa di sini. Jangan-jangan dia sudah pergi. Coba aku tanya ke resepsionis saja kali ya. Suster, saya perlu informasi. Apakah ada pasien yang berobat di rumah sakit ini atas nama Dina Martanti? Maaf Pak, tapi saya tidak bisa memberikan informasi yang Bapak minta karena itu melanggar privasi pasien. Tolong suster. Saya mohon suster, saya mohon. Tolonglah suster. Saya cuma pengen tahu aja pasien bernama Dina Martanti itu apakah betul-betul berobat di rumah sakit ini atau enggak. Saya cuma ingin memastikan aja kondisinya. Tinggal suster jawab iya atau tidak. Maaf Pak, sekali lagi nggak bisa. Ada apa ini Pak? Siska, kamu Apa? sudah balik. Kita perlu bicara. Kamu ikut aku. Mas, apa betul Dina dirawat di sini? Dina yang kamu tadi tanya di resepsionis itu Dina selingkuhan kamu dulu itu kan? Mas, tatap mata aku Mas. Kamu jawab pertanyaan aku. Siska. Apa? Aku dengar dengan mata kepalaku sendiri, Mas. Kamu nyari informasi soal Dina. Sepenting itu di dalam hidup kamu, Mas. Kamu masih berusaha untuk menemui dia? Hah? Mas, kamu lihat aku, Mas. Siska. Aku capek ngurusin kamu. Aku mikirin gimana yang terbaik untuk kesehatan kamu. Tapi kamu malah turun dari tempat tidur sendiri. Kamu pergi ke resepsionis. Dan kamu cari informasi soal Dina. Sepenting itu dia dalam hidup kamu, Mas. Iya. Kamu jahat sama aku, Mas. Kamu bohongin aku. Mana? Dengar. Katanya kamu bilang kamu udah gak pernah mikirin dia lagi. Kamu sayang sama aku. Mana? Dengarkan aku dulu. Apa yang mesti didengerin, Mas? Semuanya udah jelas sekarang di depan mata aku, Mas. Hei, Mas, kamu ingat
Karma yang terjadi sama Bianca itu akibat perbuatan kamu. Kamu tega, Mas. Membiarkan Bianca anak kita sendiri untuk bisa mengalami hal seperti itu. Oke. Atau mungkin kita sudah harus berhenti ya untuk mengganggu Aisyah. Kita mulai terima aja Aisyah dalam kehidupan rumah tangganya Bianca. Oh, nggak bisa. Siska, kamu tuh nggak bisa bicara seperti itu dong. Itu hal yang nggak mungkin. Aku nggak mau putri sematawayang kita harus hidup menderita seperti itu. Aku tahu aku salah, biarkan saja aku yang menanggung semua akibatnya. Dan aku juga nggak mau putri kita juga harus menderita karena dosa-dosa masa lalu aku. Apapun yang terjadi, kita harus sepakat, kita harus tetap menyingkirkan Aisyah dari kehidupannya Bianca. Harga mati. Tahu lah, Mas. Kamu urus aja. Aku males ngomong sama kamu. Mama. Dimas? Mama ngapain di sini, Ma? Ya, gitulah. Papa mertua kamu tiba-tiba hidungnya mimisan. Makanya Mama anterin ke rumah sakit dan lebih baik dirawat di rumah sakit aja. Tadi sudah dilakuin beberapa tes. Mudah-mudahan aja hasilnya nggak kenapa-napa sih. Astagfirullahaladzim. Terus kondisi Papa gimana, Ma? Kamar berapa? Aku mau lihat Papa. Jangan. Nggak usah, Dimas. Papa lagi istirahat. Biarin aja dulu. Kita doain semuanya baik-baik aja ya. Alhamdulillah. Kamu di sini ngapain, Dimas? Aku lagi nemenin ibunya Aisyah untuk periksa ke dokter, Ma. Bu Siska. Kebetulan ada mamanya Bianca. Kenalin, Bu. Nina. Siska. Nama ibunya Aisyah itu Dina. Apa mungkin dia adalah Dina yang dicari-cari sama Mas Irwan? Jadi ini wanita yang dulu pernah berselingkuh sama Mas Irwan. Wanita dari kampung yang gak punya apa-apa. Yang mungkin hanya menginginkan uang Mas Irwan. Tapi kalau betul dia ini selingkuhan Mas Irwan, berarti apa mungkin kalau Aisyah ini... Seru ya. Lurus aja, Uncle. Lurus aja. Di depan itu ada tebing, ada jurang. Kita belok kiri aja ya. Oke, Uncle. Oke, let's say. Bianca, kamu lihat kan itu Karissa happy banget begitu diajak main. Kayaknya dia memang udah perlu punya adik deh. Iya. Atau jangan-jangan kamu udah hamil kali ya? Hah? Masa sih, Ma? Tapi aku emang udah lama nggak haid sih. Oh gitu? Oke, udah berapa lama? Aku nggak inget terakhir tuh kapan ya aku mens. Berarti udah lama dong, Bianca. Jangan-jangan kamu memang udah hamil. Tapi kayaknya aku nggak ngerasain tanda-tanda hamil deh, Ma. Aduh, Bianca, nggak semua orang hamil itu pakai ada tanda-tandanya. Ada juga orang hamil tuh yang apa istilahnya hamil kebo, nggak pakai mual-mual, nggak pakai pusing-pusing. Tahu-tahu udah hamil. Bianca, udah deh. Menurut Mama sekarang juga kamu harus lakukan tes pack, ya. Sebentar, biar Mama panggil si Titin supaya dia ke apotek untuk beli itu tes pack daripada dia di dapur aja ya kan. Titin! 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 Lari cepet sini. Titin, sekarang juga kamu ke apotek beli tes pack ya. Apotek cepet. Astagfirullahaladzim. Ini kayak hamil.
Tapi sama siapa atunya? Titin, kamu mau saya ketuk pakai ujung kipas 1000 kali atau kamu tutup mulut dan segera pergi ke apotek? Hah? Iyanya beli tes pencusnya. Sama yang dibilang Titin. Aduh, hiburan banget sih. Karissa, sayang, sini. Udah selesai kan mainnya? Kasihan Uncle dikerjain. Udah selesai kan mainnya? Iya, Oma. Oke, Karissa sekarang berdoa, doain Mama supaya mamanya bener-beneran di dalam perutnya ada Dede. Oke, Oma. Ya Allah, Karissa mohon turunkanlah seorang adik yang lucu. Jangan seorang deh, 2 orang aja. Kembar, 1 cowok, 1 cewek. Supaya Karissa bisa main bola sama main boneka. Amin ya Allah. Amin. Tadi katanya 3 tempatnya. Nggak jadi 2 aja. Sambil dia pegang. Aduh, biar bener ada adik. Tinggal nunggu hasilnya. Lama banget sih. Bianca? Bianca gimana hasilnya? Kok lama banget? Bianca? Aduh. Kok gak ada jawaban juga? Aduh, ampun ya ampun. Bianca, cepet kasih tahu Mama dong gimana hasilnya. Jangan bikin Mama penasaran kayak begini. Bianca! Duh, belum juga. Hamil apa enggak ya? Bianca! Iya Mas, bentar. Bianca? Gimana hasil tesnya? Kamu hamil kan? Bianca? Bianca, kok kamu diem aja sih? Hah? Oke. Jadi kamu nggak hamil? Berarti yang Mama omongin tadi salah dong. Ya udah, it's okay, nggak apa-apa, kamu nggak hamil, nggak masalah. Tinggal nanti ya kamu usaha lagi aja. Yang penting ya pesan Mama, kamu harus lebih sering habisin waktu kamu sama Dimas. Ya, ingat itu. Mama nggak mau lihat suspeknya. Alhamdulillah, Mama bilang apa? Kamu pasti hamil. Berarti Karissa dan Setia, Dimas juga harus tahu. Karissa, Setia, Dimas ini deh. Cepetan. Setia, ada kabar bahagia dan ini kabar gembira buat kamu.
karena sebentar lagi kamu akan punya adik, mama kamu hamil. Aduh, jangan digendong, Bianca. Kasihan nih janinnya nih. Iya, lupa aku. Dek, kamu kembar dong ya. Satu cowok, satu cewek. Supaya temen main kakak lengkap. Congratulations ya. Semoga sehat terus. Thank you, Setia. Oh ya, Dimas nggak ke atas. Oh iya. Harus kasih tahu. Ayo kasih tahu papa kamu. Ayo.